Mungkin kalian sedang berpikir sekarang, bisakah kita melihat gigi singa? Iya, kita bisa melihat gigi singa. Siap? Iya. Menjelajah jejak. Sinar matahari yang tajam merayap naik dari cakrawala, memancarkan cahaya keemasan di seluruh sabana. Pagi telah tiba di Afrika Selatan, dan dengan itu dimulailah perjalanan yang akan segera menjadi salah satu pertemuan hewan terhebat yang pernah kualami. Hari ini kami akan menjelajah ke Suaka Marga Satwa Karyega yang terkenal di dunia. Tempat liar ini membentang lebih dari 10.000 hektar dan pemandangannya sangat indah yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Padang rumput bergelombang tak berujung, habitat yang sempurna untuk menampung dan memelihara salah satu predator paling ikonik di planet kita, yaitu singa Afrika. Oke Kayori, siap untuk naik mobil jeep? Ya, rencana hari ini adalah melacak kawanan singa. Tapi percayalah, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita harus menempuh perjalanan jauh. Kalian siap melacak kawanan singa? Ayo cari kucing besar itu. Mari kita berangkat. Melacak singa dengan berjalan kaki bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Jadi kru dan aku bekerja sama dengan tim sekunder yang terdiri dari dokter hewan lapangan yang telah dikerahkan melalui dukungan dari Badan Perlindungan Cagar Alam. Dipimpin oleh Dr. Waldo Dreyer, tujuan kolektif mereka dari perspektif ilmiah adalah untuk membius salah satu singa jantan yang lebih besar dengan aman dalam upaya untuk mengumpulkan data biometrik. Penelitian penting ini akan membantu memastikan kesehatan dan kesejahteraan kawanan singa. Jadi dengan rencana yang sudah disusun, kami berpisah dan menuju ke ujung cagar alam yang berlawanan untuk memulai pencarian kawanan singa. Aku merasa keberuntungan ada di pihak kami hari ini. Banyak tempat yang harus dijelajahi, tapi kami mengerahkan 2 tim. Dan ini hanya masalah melacak kawanan singa. Sejak 2004, Karyega telah menjadi rumah bagi populasi singa yang sangat banyak. Namun menemukan dan menempatkan kucing besar ini di depan kamera bukanlah hal yang mudah. Karena mereka terus bergerak dan terus mencari mangsa berikutnya. Ada seekor burung unta di kejauhan sana. Begitu banyak ruang terbuka. Dan dengan ruang terbuka ini, kawanan itu bisa keluar dari salah satu rumpun semak-semak ini. Akan sangat sulit menemukan kucing-kucing ini. Ada beberapa ekor zebra di situ. Itu kelihatan seperti mangsa yang bagus. Kalau aku singanya, zebranya akan aku jadiin steak. Tunggu, apa itu? Oh, ada yang keren. Sini ikut. Coba lihat ini. Ini tengkorak rusa liar yang sempurna. Dan jika aku pernah melihat bukti pembunuhan singa, inilah dia. Coba lihat ini. Tepat di belakang bagian leher, tempat kepala terhubung ke leher di sana, semuanya patah. Wow, ini jelas sudah kuno saat ini. Gak ada kulit atau daging di atasnya. Tapi, ya, bisa jadi ini adalah korban dari seekor singa. Oke guys, ayo kita lanjut cari. Ya, keluarlah. Lihat ini. Kamu tahu apa ini? Tulang. Tulang, kulit, bulu. Ini sepertinya adalah kaki zebra. Dan kaki zebra tidak akan lepas begitu saja. Ini adalah bukti nyata dan jelas dari pembunuhan singa. Ini udah lama dan tidak baru. Jadi kita tahu bahwa kawanan singa itu sudah lewat sini, tapi tidak baru-baru ini. Oke, ya. Seperti yang kubilang, akan sulit menemukan kawanan singa ini. Bukti kuat tentang kawanan singa dan keberadaan mereka diperlukan jika kami berharap untuk bertemu. Jadi kami kembali ke Land Cruiser dan melakukan pencarian kami lebih dalam ke pedalaman cagar alam. Menemukan jejak adalah tanda yang paling dapat diandalkan dalam pencarian hewan. Dan kamu selalu dijamin menemukan jejak terbaru di dekat air. Coba lihat guys. Ini adalah jejak singa yang benar-benar baru di sini. Seperti kebanyakan kucing, mereka mencoba menghindar berjalan di air. Dan seekor kucing pasti bergerak di sisi jalan ini. Ini berarti kita sedikit lagi menemukan kawanan singa itu.
Jadi Joe, apa yang kamu dengar? Benar-benar ada singa di atas bukit ini. Jadi tim lain mengawasi singa itu? Ya, dan mereka sedang membunuh. Yang benar? Ya. Coyote, Apa? tim lain mendapatkan singa di bukit itu. Hah? Iya, ada singa di bukit itu dan mereka sedang membunuh. Lagi membunuh? Iya. Waduh, mantap. Oke, ya, ayo kita naik ke jeep. Waduh bro, ini pasti gila. Mereka lagi berburu ya? Iya. Baiklah guys, aku tadi lagi ngambil potongan dari bekas buruan dan tampaknya singa itu sedang berburu dan tim lain sudah menemukannya. Kita akan menyusul ke sana sekarang dan ini dia episode singa. Mantap! Karena singa sudah ditemukan dan baru saja membunuh, kami segera bergerak menyeberangi cagar alam untuk bertemu dengan tim dokter hewan. Dr. Waldo bergabung dengan kendaraan kami yang akan memberi kami pandangan yang jelas tentang proses pembiusan. Jadi dengan anak panah yang sudah terisi dan siap, saatnya berangkat. Ini mengasihkan, aku belum pernah melihat singa di alam liar sebelumnya. Aku tahu kalian bersemangat. Wah bro, ini akan jadi hari yang luar biasa. Menenangkan singa dianggap sebagai pemeriksaan rutin. Setelah tertidur, data biometrik akan dikumpulkan, lalu serum pembalikan akan diberikan agar hewan tersebut bangun kembali. Oke, mereka baru saja mengirim pesan radio dari depan dan singa-singa itu berada di atas bukit di sebelah situ. Oke guys, kami sedang mengejar-ngejar singa itu sekarang. Aku bisa melihat salah satu singa jantan yang besar dari sini dari sisi kendaraan. Wow, sangat menakjubkan. Kami bicara pelan-pelan sekarang. Kami tidak ingin mengejutkan mereka. Percaya atau tidak, jangan sampai singanya takut. Tapi aku harusnya yang takut sekarang. Oh, itu dia, itu dia. Saat Land Cruiser kami mendekat melalui rerumputan sabana yang mengalir, jantungku mulai berdebar kencang, sangat-sangat kencang. Ini adalah tingkat bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang berarti semuanya harus berjalan dengan baik, karena jika tidak, itu berarti semuanya menjadi sangat buruk. Aku belum pernah melihat kawanan singa di alam liar sebelumnya. Dan saat mereka mulai terlihat, kekuatan dan kecantikan mereka yang luar biasa sungguh menakjubkan untuk dilihat. Secara total, 4 singa telah terlihat di bangkai yang jatuh. Target utama kami adalah singa jantan. Tapi tim memutuskan bahwa mereka juga ingin memeriksa kesehatan singa betina. Jadi jika ada kesempatan, mereka juga akan ditembak dengan bius. Dan dalam sepersekian detik, yang tampaknya melambat seiring waktu, kami semua berpegangan erat pada tempat duduk kami dengan antisipasi yang terfokus. Wow, dapat satu. Tembakan bagus. Wow, kamu melihat mereka beraksi seperti itu? Oke, kami pikir mungkin singa itu akan bergerak maju. Kami punya 4 singa, 3 betina, dan seekor jantan muda. Itu jantan muda kan? Benar. Wow, tetap saja kucing besar. Oke, bersiap untuk tembakan kedua. Baiklah, kami berhasil menangkap si jantan di bagian belakang. Kena di bagian depan atas dadanya. Ayo. Oh, tidak, belum. Si jantan datang dari depan. Tidak boleh meleset dari si betina. Aku hampir membidik dengan jelas. Di sini anginnya sangat kencang. Pelurunya bisa meleset. Jangan sampai kena wajahnya. Ini dia tembakannya. Kena dia. Oke, yang jantan sudah dibius. 1 singa lagi. Wow, oke, kita sudah menembak 3 singa sekarang. 1 jantan dan 2 singa betina. 1 betina masih belum terbius, jadi kami pindah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Ini menegangkan. Tunggu guys. Kamu dapat singa. Ini dia, lihat ini, tolong di zoom. Kena. Semua singa sudah terbius.
Mereka semua melihat ke sini seakan-akan berkata, "Oke, kalian lagi ngapain?" Itu menakutkan. Setelah keempat kucing berhasil dibius, kami melihat dari jarak yang aman. Dan satu persatu, mereka akhirnya menyerah pada efek obat bius. Oke, sekarang kita tunggu beberapa menit supaya obat penenangnya bekerja. Kita keluar dari kendaraan, kita masuk mengambil data biometrik dan wow, dadaku rasanya berdebar-debar. Ini gila. Waktu sangat penting, jadi tim dokter hewan harus bergerak cepat. Ini berarti sebagai tim kamera, kita hanya memiliki waktu yang terbatas untuk merekam hewan karnivora yang sedang tidur ini dari dekat. Mengingat perawakannya yang ikonik, aku sangat bersemangat untuk memamerkan si jantan. Sementara di belakang, dokter hewan akan mengumpulkan data biometrik yang dicari dari si betina. Dalam istilah manusia, prosedur ini mirip dengan pemeriksaan di dokter. Jika menyangkut singa, ini termasuk menarik sedikit sampel rambut dari ekor, memeriksa panjang tubuh, panjang kaki, kesehatan secara keseluruhan, dan terakhir, identifikasi microchip. Itu kucing yang besar di sana. Lihat itu. Lihat ada betina lain di sini. Iya, singa berbaring di mana-mana. Singa di mana-mana. Ingat guys, singa-singa ini hanya tertidur. Tidak ada yang terluka di sini. Yang ini jantan. Ini rasanya sangat luar biasa. Ini pertama kalinya aku sedekat ini dengan predator tingkat tinggi dengan ukuran sebesar ini. Kamu bisa merasakan nafasnya. Hewan yang cantik. Kalian lihat betapa besarnya makhluk ini dan ia itu sebenarnya masih seekor singa jantan yang belum dewasa. Aku pindah ke arah sini untuk menunjukkan kaki ini, surai ini. Kalian lihat wajahnya tertutup di sana, ia sedang tidur. Lihatlah ukuran kaki hewan ini. Ini lebih besar dari tanganku. Ini gila. Dan sangat berat dan sangat berotot. Di bagian depan dari kucing ini, kalian mau lihat cakarnya kan? Tentu saja. Kalian siap? Tunggu, aku duduk dulu. Bersiaplah. Ini sungguh mengagumkan. Dan cakar-cakar ini akan terus tumbuh sepanjang hidup hewan ini. Seperti semua kucing, mereka memiliki 4 jari di depan. Dan juga cakar embun di bagian samping. Kalian lihat ini? Wow. Ini adalah bagian terpenting dari kekuatan singa. Karena ketika mereka menerjang ke arah kerbau liar atau rusa liar, mereka akan menempel. Dan cakar inilah yang mengaitkan di tempatnya, memastikan mangsanya tidak akan lolos. Dan itu yang mereka lakukan, mereka menempel dan mereka mengincar lehernya. Dan percaya atau tidak, singa tidak punya kekuatan gigitan sekuat kucing besar lainnya. Hanya sekitar 609 pound per inci persegi. Yang biasa mereka lakukan adalah menyerang trakea. Kamu dapat trakeanya, kamu potong bagian tenggorokan dan hewan itu akan mati lemas. Nah, pejantan, meskipun mereka bisa berburu, tapi yang berburu biasanya bukan mereka. Ketika kami sampai di sini, kamu lihat pejantan menjatuhkan impala, tapi biasanya betina yang akan membunuhnya. Lalu yang jantan akan datang dan akan makan lebih dulu. Wow, kucing-kucing ini adalah makhluk yang paling keren yang pernah aku datangi. Dan sekarang kita coba cek kepalanya. Lihatlah ukuran telinganya. Telinga yang besar. Mereka mampu menggerakkannya satu persatu dan mereka memiliki indera pendengaran yang luar biasa. Dan lihatlah surai dari hewan ini. Ini sangat-sangat lebat dan aromanya seperti Afrika Selatan. Aromanya seperti sabana, sedikit rumput dan sedikit pasir. Sekarang kamu lihat, kamu berpikir, baiklah, apa tujuan surai pada singa selain memiliki tatanan rambut yang keren? Tujuannya adalah untuk melindungi mereka saat mereka bertarung memperebutkan wilayah. Semua bulu lebat ini saat singa jantan lain berdiri tegak menggunakan cakar dan giginya, ini melindungi tenggorokan dan wajahnya. Oke, kamu siap untuk melihatnya? Ayo kita lihat. Aku akan membuka ini pelan-pelan untuk melihat wajah singa ini. Itu dia, teman. Ya ampun, ini menakjubkan. Benar-benar hewan yang sangat tampan. Lihat kumisnya, sangat lebat. Mungkin kalian sedang berpikir sekarang, bisakah kita melihat gigi singa? Iya, kita bisa melihat gigi singa. Siap? Iya. Aku akan membuka bibirnya sedikit demi sedikit. Wow. Wow. Lihatlah gigi taring ini. Ya. Tidak bisa dipercaya. Nah, singa mempunyai 3 jenis gigi.
Di depan sini ada gigi seri, dipakai untuk bawa barang. Betina memakainya untuk membawa anaknya. Juga digunakan untuk memisahkan daging dari tulang. Dan tentu saja gigi taring digunakan untuk membunuh. Dan di belakang sini coba di zoom. Kamu lihat, semua gigi geraham depan ini digunakan seperti gunting bergerigi untuk memotong daging. Aku bisa melihat lidah singa di sini. Lidahnya sangat bertekstur seperti amplas. Mereka menggunakan lidah ini untuk menjilat daging dari tulang dan juga bulu. Dan percaya atau tidak, jika seekor singa menjilat kulit kamu, kulit itu akan terkelupas. Tidak seperti kucing di rumahmu ya. Wow. Halo kawan, sekarang kita coba melihat matanya. Coba kamu zoom ke sini. Pupilnya sedikit melebar. Dia benar-benar tidak sadar. Kamu lihat, coba direkam yang jelas. Singa punya penglihatan yang luar biasa, tidak hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Kepalanya lebih besar dari kepalamu. Besar sekali. Itu sebesar badanmu. Bisakah kamu bayangkan bagaimana rasanya jika bagian tubuhmu atau kepalamu tersangkut di mulut hewan seperti ini? Dan yang perlu diingat, ini masih belum dewasa. Nanti bisa lebih besar. Kurasa berat singa ini mungkin sekitar 115 hingga 130 kilo. Itu bisa membuat timbangan lebih dari 220 kilo. Oke, aku akan balikkan ini supaya matahari tidak mengenai matanya. Astaga, apakah adrenalinmu terpacu sepertiku? Sebenarnya aku pura-pura tenang. Oke, saatnya mengambil data biometrik. Oke, baiklah, ayo kita ukur singa yang ini. Oke, kita hitung sampai bagian belakang sini. Oke. 123,5. Oke. 54. Ukuran kaki. 6. Data ini penting untuk kita ketahui 8. untuk mengetahui ukuran kaki singa. Jadi kalau mereka Dan ada di 5. luar sana, kita bisa tahu jenis singa yang mana. Kamu lihat ada tanda seperti ini di wajahnya? Ini akan membantumu mengidentifikasinya. Ini cukup mencolok di sini. Iya. Oke, kita tutup lagi matanya. Kurasa dia akan... Oke guys, yang keren di sini adalah singa ini sebenarnya tidak memiliki microchip di dalamnya. Jadi sekarang kita akan memasangnya. Jadi kita bisa menyimpan catatan detail tentang hewan ini ketika mereka dibius di masa mendatang untuk mengumpulkan data biometriknya. Wow, keren. Oke, jadi microchipnya dipasang di mana? Ini, jadi memasukkan microchip pada dasarnya adalah dengan jarum besar. Ukurannya seperti sebutir beras. Aku tidak suka jarum. Aku tidak suka berurusan dengan jarum. Jadi kami menusukkannya tepat di tengah di antara tulang bahu. Oke, Jadi kita tarik sedikit kulitnya, lalu kita masukkan dalam kulitnya. tusukan kecil kan? Caranya, begitu saja. Wow. Oke guys, ini saatnya untuk menggunakan obat pembalikan agar si jantan bangun dan kembali ke alam liar. Tapi ini sungguh epik. Menjelajah di Suaka Margasatwa Karyega, membius 4 ekor singa, dan mendekat untuk mengumpulkan data biometrik. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya, oke? Saatnya bangun. Masukkan ke ototnya, dorong suntikan sedikit ke belakang segera setelah kamu masuk. Nah, begitu. Oke guys, singanya mau bangun, saatnya kembali. Bro, Itu luar biasa. itu keren. Itu keren. Oke, Coyote, sekarang bagaimana? Kita sudah kasih obat pembalik dan kita sudah balik ke mobil dengan aman sambil menunggu singanya bangun. Aku sudah pasang GoPro di depan singa betina dan lensa zoom di singa yang jantan. Dan ada juga di bawah semak-semak, kita juga akan mengawasi mereka. Dalam beberapa menit mereka akan muncul kembali dan menghilang ke dalam semak-semak. Kamu bisa lihat singanya mulai bangun. Singa betina di depan kita ini sudah mulai bangun. Dan ini sudah sekitar 15 menit, sekitar itu. Sejak awal umat manusia, kita telah takut pada apapun yang mampu memburu kita.
Sedemikian takutnya, sehingga kita pada akhirnya memilih untuk memburu banyak predator alami ini hingga ke ambang kepunahan. Singa tidak terkecuali. Hari ini pola pikir kita telah berubah dan rasa takut telah digantikan dengan cinta dan perlindungan bagi binatang buas yang luar biasa ini. Beberapa jam setelah prosedur dokter hewan selesai, kami kembali ke puncak bukit dan memeriksa kawanan itu. Harapannya adalah mereka masih di area tersebut, sehingga kami dapat melihat sekilas kucing-kucing cantik ini. Itu suara singa. Lalu tiba-tiba, dalam waktu yang terasa melambat ini, Raja Sabana menampakkan dirinya dari semak-semak. Ia melangkah ke cahaya keemasan matahari terbenam dan bergerak dengan keanggunan yang menjadikannya penguasa negeri ini. Dan saat kami menyaksikan, kamera kami berjuang untuk menangkap momen-momen yang terjadi di hadapan kami. Tidak sulit untuk mengalihkan pandanganku dari jendela bilik, sehingga aku bisa menghargai semua keindahan hewan ini dengan kedua mataku sendiri. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan waktu yang kuhabiskan bersama raksasa yang sedang tidur itu. Saat jariku menyentuh giginya yang besar, saat dia terbangun dari tidurnya, dan pemandangan saat ia berjalan di antara rerumputan yang mengalir dan mengklaim diri sebagai raja dari Sabana.